Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi haqqa qadril azim amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadril azim amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih dalam suasana bulan Ramadan. Mari kita isi dengan kegiatan yang positif. Mari kita isi dengan kegiatan yang mendatangkan pahala. Agar ya di bulan ini, karena bulan ini adalah dibukanya pintu-pintu rahmat, dibukanya keberkahan, serta dilipat gandakannya pahala-pahala amal kebaikan. Kita berlomba-lomba supaya amal ibadah kita banyak, pahala kita banyak, seperti itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tentunya kita hidup di dunia itu butuh yang namanya rezeki. Ya, rezeki itu ada apa aja. Rezeki itu bisa rezeki kesehatan, ya, rezeki iman, ya, menetapi iman, ya, bisa jodoh. Nah, ternyata bukan hanya uang saja, ya. Rezeki ya bisa berupa materi, ya, uang atau pekerjaan, ya, bisa juga keturunan, keturunan, bisa juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu termasuk juga rezeki, atau kesehatan, itu juga termasuk rezeki. Tapi ada orang yang rezekinya seret, ada orang yang sudah ekonominya mampu tapi belum juga mempunyai istri, belum mempunyai pasangan, buru-buru momongan, ya, pasangan aja belum. Nah, ada juga yang sudah kesana kemari melamar pekerjaan tapi belum dapat, ya, udah bikin puluhan lamaran, ya, lamar sini nggak diterima, ngelamar ke situ ditolak, ya, atau ngelamar wanita, ya, ngelamar pujaan hati, udah ngelamar ke orang tua tapi orang tua nggak setuju. Nah, ya, apa sih penyebabnya? Nah, ada juga yang nanam, ya, nanam padi, nanam ini itu sudah berusaha tapi hasilnya selalu gagal, ya. Ternak ini itu mati, bukannya untung tapi pada mati. Nah, berkaitan dengan rezeki, ada hal-hal yang tentunya dapat meningkatkan rezeki, serta ada hal yang dapat menghalangi rezeki itu turun ke kita. Nah, untuk yang hal-hal yang mendatangkan rezeki, salah satunya sudah saya bagikan, ya, di video yang lalu, ya, agar rezeki melimpah. Nah, salah satunya video yang ini, silahkan kalian baca, ya, kalian lihat, kalian simak. Nah, kali ini saya akan membagikan pesan Nabi, apa saja hal-hal yang dapat menghalangi rezeki turun kepada kita. Kenapa sih rezeki kita seret? Nah, itu kan perlu diketahui, ya, supaya jadi hal-hal yang dapat menghalangi ini kita cegah, ya, jangan sampai terjadi, biar ekonomi kita lancar, ya, karir, jodoh, nah, kesehatan, biar artinya hidupnya normal, ya, enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqadhi 'anhu rizqu. Rawahu Dailami. Idza taraka, apabila meninggalkan siapa al-'abdu seorang hamba, ad-du'a akan doa, lil walidaini kepada kedua orang tuanya abad, fa innahu maka sesungguhnya abad itu yang qati'u memutus anhu dari abad apa rizqi.
Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa? Dailami, ya. Syekh Dailami. Ada hadis yang berbunyi idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqadhi'ur rizqu. Apabila seorang hamba atau apabila seseorang meninggalkan doa kepada kedua orang tuanya, orang tua yang telah melahirkannya, baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka bersiap-siap, dia berarti memutus rezekinya. Secara tidak sengaja dia menutup rezekinya dia. Ya, orang tua yang telah melahirkannya, orang tua yang telah mengasuhnya dari kecil, dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, dia hanya kerja ngumpulin uang, ya, nggak mendoakan orang tuanya, boro-boro kirim, ya, boro-boro kirim per bulan, doa saja tidak. Nah, entah dikarenakan karena tidak pernah ibadah atau apa, atau ibadah cuman lupa. Nah ini jangan sekali-kali kita meninggalkan doa kita kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang masih hidup kita doakan supaya sehat selalu, ya. Orang tua yang masih hidup kita doakan supaya sehat, supaya waras, diberikan kewarasan. Yang sudah meninggal bagaimana, Pak? Gimana, Pak Ustaz? Yang sudah meninggal kita doakan supaya diampuni dosa-dosanya, ya, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan doa-doa kita kepada kedua orang tua kita kalau kita rezekinya pengen lancar, ya. Kalau kita pengen jodohnya dekat, ya, ekonomi lancar, ya, nyari kerjaan gampang, ya. Jangan pernah tinggalkan doa. Berarti artinya doa itu ya baik, ya. Minta kepada Tuhan, ya. Karena doanya orang tua itu juga seperti doanya Nabi, diijabahi. Kalau sama-sama saling berdoa, ya, si orang tua doain anak, yang didoakan juga lagi ibadah, lagi sedang doain orang tua, nyambung. Pernah suatu ketika, ya, waktu itu, ini kisah nyata, waktu itu saya berada di pesantren, ya, di pesantren Al-Hikmah, tepatnya di Bumiayu, Brebes. Waktu itu saya sebagai abdi dalamnya Abah Labib atau Kiai Labib Shodiq Suhaimi. Waktu itu Abah Labib sedang ceramah di luar. Nah, kemudian santri Abah Labib waktu itu saya dan teman-teman sedang tiduran, ya, di dalam beliau, ya. Namanya santri, ya, kalau nggak ada kiainya emang biasanya seperti itu, ya, santai-santai tidur. Bahkan ada sebagian santri yang akhirnya sholat subuhnya telat. Alhamdulillah saya tidak telat, cuman ya memang waktu itu tiduran. Waktu itu kita sedang tiduran di dalam beliau, karena gara-gara ada salah satu santri yang tidur nyampe pagi, ya, bahkan gak sholat subuh. Abah Labib mengumpulkan kita nih, ngumpulin para abdi dalam. Cung, sini cung. Dengan nada beliau agak marah. Ya, marah ini bukan karena marah kita enggak ngaji, bukan karena marah apa, ya, tapi marah karena kita malas-malesan. Nah, waktu itu karena ada satu yang malas, akhirnya kena semua, ya. Waktu itu di dalamnya kita dikumpulin di dalam Abah rumah Nabi. Setelah udah dikumpulin, beliau benduk, ya. Santri, kalian ini gimana? Ya, saya yang dari pagi malam, ya, kalau nggak nyari rezeki, ya, beliau dengan ceramahnya, pulangnya malam lagi, jam 3 malam baru pulang.
Saya bersaksi memang seperti itu. Beliau ceramah dari pagi nyampe malam ya. Dari pagi ini, pagi-pagi subuh udah berangkat ceramah, nyampe malam lagi. Itu pun belum ada tamu ya. Maksudnya belum terima tamu. Tamunya banyak banget di rumah beliau. Tapi beliau sempatkan untuk ngaji di masjid. Ya, walaupun tamunya banyak, bisnisnya juga banyak. Ya. Ngurus bisnisnya, ngurus santrinya, jalan semuanya. Pulang dari ceramah jam 3 malam. Ya. Setelah pulang ceramah, kalau kita orang biasa mungkin tidur. Ya. Tapi beliau tidak, enggak langsung tidur. Beliau sholat tahajud ya. Waktu itu alhamdulillah ketika beliau pulang dari ceramah ya sedikit-sedikit saya pijitin ya. Saya ya pengen ketularan pinter. Jadi pengen barokahnya dari beliau. Saya pijiti. Setelah tidur paling baru 5 menit beliau sholat tahajud. Sempatkan sholat tahajud. Doain santri-santrinya yang sedang tidur. Doain santri-santrinya agar besok sukses, ilmunya bermanfaat. Nah, karena waktu itu para dalam ya, sedang tidur di waktu pagi, ya akhirnya diceramahin sama beliau dengan agak sedikit marah. Bahkan ada satu hadis yang beliau keluarkan ya akhirnya membuat saya selalu ingat. Naumus subhah yamnaul arzaq. Tidur di waktu subuh, tidur setelah subuh bikin rezeki kita seret. Beliau berkata seperti itu. Rezeki apa saja, rezeki jodoh, rezeki pekerjaan, rezeki ya, kesehatan. Jadi seret. Yang tadinya udah waktunya nikah, nggak nikah, nyari kerja nggak dapet, ya ilmu nggak masuk, abahnya, ya, kiainya sedang doain santrinya siang malam, ya supaya ilmunya manfaat. Tapi yang didoain kok malah tiduran, leyeh-leyeh. Bagaimana ilmu mau masuk? Bagaimana ilmu mau, ya, bagaimana ilmu mau manfaat kalau yang didoain saja malah sedang ngiler. Tapi jika yang didoain juga sedang berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nyambung seperti itu. Akhirnya sejak saat itu hadis yang beliau keluarkan ya, momen itu terngiang-ngiang di sana sampai saat ini. Selalu ingat, tidur di waktu subuh dapat menghilangkan ya, mencegah rezeki masuk. Nah, jadi kalau kita pengen ilmu kita masuk ya, ilmu yang sudah dipelajari ya, rezekinya mudah, baik itu jodoh, kesehatan ya, karir, keuangan, jangan tidur di waktu subuh. Apalagi ini bulan Ramadan ya, memang tidur subuh itu nikmat ya. Udah saking lagi ngantuk-ngantuknya, tapi kita lawan ya, masa segitu aja kita kalah. Tidur habis duhur kan bisa. Jangan pas waktu subuh. Gunakan untuk ngaji kitab kuning ya, bersama ustadz, ngaji Al-Quran, atau kegiatan rumah tangga yang lain ya, bisa itu mencuci ya, atau menyiapkan dagangan. Nah, tapi jangan lupa ketika kita sudah ibadah ya, selalu berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita ya. Dan itu tadi orang tua, syukur-syukur bisa doain kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ya,
agar semuanya diberikan kesehatan. Kalau itu semuanya sudah terlaksana, ya, tidak khianat, ya, kemudian selalu doain orang tua, kemudian yang terakhir, ya, tidak tidur di waktu subuh, insya Allah rezeki kita akan lancar, ya, mengalir. Oleh karena itu, mari kita, ya, sesuai dengan hadis tadi, idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqadi anhu rizqu. Amalkan, jangan sampai kita meninggalkan doa kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung kita, merawat kita dari kecil sampai besar, ya. Semoga sharing, ya, kajian ini bermanfaat serta sedikit pengalaman saya, ya, ketika waktu masih di pesantren bermanfaat untuk Anda. Semoga kita diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan olehnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.